Dia suka banget makan jengkol, cantik tapi suka makan jengkol. Makanya gue ketularan sampai sekarang. Dia suka makan ketoprak, soto Bogor, mie ayam, bakso ikan, ayam geprek, martabak, keju susu, dan kebab jumbo ekstra pedas. Bahkan si abang-abangnya hafal banget kalau gue datang ke tempatnya. Jadi dia itu kalau gue ibaratkan mirip asbak rokok. Apa aja masuk soalnya. Dia suka banget ke tempat-tempat baru yang suasana pegunungan gitu. Maksudnya berbau pegunungan dia suka. Itu sebenarnya berbalik 180 derajat sama gue. Karena kalau gue libur kerja, gue lebih suka menghabiskan waktu gue di rumah, nonton film atau nge-game, atau ngoceh-ngoceh nggak jelas kayak gini. Jadi kalau gue lagi jalan ke suatu tempat sama dia yang dia mau, kadang gue nyari tempat yang PW buat rebahan, kayak musola, bangku taman, atau pos apa. Jadi kadang dia pecicilan warawiri sana sini, sedangkan gue tiduran sambil lihat dia dari kejauhan. Tapi nggak tahu, saat itu momennya menurut gue sweet banget. Gue bisa menyaksikan dia pecicilan kayak bocah. Gue adalah orang yang cuek banget sama penampilan, tapi dia yang selalu tiba-tiba kalau pas kita pulang beli baju, celana, sepatu, agar penampilan gue lebih rapi dan lebih enak dilihat orang lain. Jadi boleh dibilang hampir semua kebutuhan gue dia yang ngurusin. Bahkan sampai sekarang barang-barangnya pun uh, masih gue simpan dengan rapi. Ya salah satunya pakaian yang gue pakai sekarang. Uh, dia dandan lama banget, super duper lama banget. Jadi ketika dia dandan itu udah adalah salah satu ujian terbesar dalam hidup gue. Saat itu kita lagi berusaha belajar ngirit, dan kalau kita beli makanan tuh kalau nggak beli banyak ya mending nggak usah beli sekalian. Jadi dulu kita ngakalinnya, kita selalu ritual kalau kita libur di hari yang sama, siangnya kita beli bahan-bahan mentah kayak sosis, bakso, atau otak-otak kayak gitu. Terus sorenya kita tusukin rame-rame, tusuk-tusuk bareng-bareng gitu. Terus malamnya kita bikin sate-satean ala-ala gitu. Akhirnya kita bakaran tuh rame-rame sama keponakannya, jadi saudara-saudara gitu. Karena keponakannya banyak banget dan gue suka anak kecil. Menurut gue itu mood booster banget. Semakin banyak anak-anak, maka gue semakin happy. Mungkin gue akan terlihat bodoh ketika gue bilang ini. Mungkin sebagian pendengar gue juga bilang, lu ngomong apa sih? Tapi jujur ini dari hati gue yang paling dalam. Terlepas dia masih sendiri atau sudah menemukan pengganti gue, untuk anda di luar sana yang bersumpah berjanji menjaganya, saya beritahu dulu, sebesar apapun perasaan anda itu tidak akan pernah bisa melebihi perasaan saya buat dia. Saya titipkan perempuan saya yang kini tengah menjadi pendamping anda. Saya mengenalnya bukan kemarin sore. Saya mengenalnya jauh sebelum anda merasa bahagia ketika pertama kali melihat senyumannya. Saya mengenalnya ketika ia masih bukan siapa-siapa. Ketika ia tak lebih dari sekedar caci maki orang yang menyebarkan berita miring tentang keluarganya. Saya mungkin tidak bisa berbicara lebih banyak, karena mungkin sekarang Anda jauh mengenalnya lebih banyak. Bagaimana perasaan Anda? Terasa jantung Anda akan meledak bukan? Saat Anda pertama kali melihat senyuman. Ya, saya juga merasakan hal yang sama. Sekarang, begini. Saya hanya ingin meminta tolong. Saya tahu walaupun Anda mungkin akan terasa sangat kesal atas permintaan saya. Saya mohon jangan membuat dia menangis lagi. Jangan lagi ambil kebahagiaan. Sehancur apapun saya pernah ditinggalkannya, tolong jangan hancurkan masa depannya. Jika Anda benar-benar mencintainya, saya yakin Anda tidak akan pernah membuatnya menangis. Sama seperti yang saya lakukan dulu, saat saya masih punya waktu banyak bersama. Tolong jaga dia, sebagaimana saya dulu menjaganya, yang berani menantang seluruh dunia ketika mereka merendahkan.
Waktu itu ketika semuanya sudah benar-benar berakhir, gue pernah berusaha berkali-kali memperbaiki semua, mencoba memulai semuanya dari awal lagi, mencari jalan keluar dari setiap masalah yang ada. Tapi yang gue perhatikan saat itu, dia sudah benar-benar lelah dengan situasi yang ada. Dia sudah berada di titik putus asa dan kecewa. Karena pada kenyataannya gue hanya bisa mengatakan untuk bersabar dan menunggu. Gue hanya mampu memberikan janji tanpa tahu pasti kapan tabungan gue akan benar-benar tercukupi. Sehingga waktu itu apapun usaha dan tindakan gue seakan-akan membuat semuanya tidak pernah bisa membuatnya bertahan lebih lama lagi. Andai gitu ya, situasinya dibalik gitu, sehari aja gue jadi dia yang menunggu sebuah kepastian dari sebuah hubungan yang mungkin menurut dia sudah mulai terasa sangat membosankan, dan dia jadi gue yang berusaha untuk mencari segala cara agar tabungan kita benar-benar cepat terkumpul. Mungkin dia akan mikir 2 kali gitu, mungkin dia akan tidak semudah itu mengambil sebuah keputusan. Jujur aja, gue sempat tidak pernah bisa menerima atas semua keputusan, atas apa yang telah terjadi. Itulah kenapa menurut gue, ikhlas itu sulit. Bahkan kalau kita lihat dalam perspektif agama, dalam surat Al-Ikhlas itu sendiri nggak ada kata-kata ikhlas. Itu menandakan ikhlas itu lebih sulit daripada memaafkan. Meskipun memang memaafkan juga sangat sulit. Makanya sampai saat ini gue masih belajar makna kata ikhlas itu sendiri. Tapi gue selalu berusaha untuk tidak pernah menyalahkan siapapun atas apapun yang terjadi dalam hidup gue. Karena gue selalu beranggapan ketika gue mengalami kejadian yang kurang baik dalam hidup, itu adalah salah satu cara Tuhan untuk menghindarkan gue dari masalah yang lebih besar. Gue bukan tidak pernah berusaha. Gue bahkan pernah mencoba berbagai macam cara untuk mengalihkan fokus gue. Dari cara yang ekstrim sampai konyol pun pernah gue lakukan. Lucunya saat itu ada salah satu temen gue bilang, ketika kita patah hati, segera mungkin cari orang baru sebagai penggantinya. Tapi ketika gue mencobanya, tidak ada perasaan yang sama. Tidak ada perasaan yang sama yang gue rasakan saat pertama kali gue ketemu dia. Sekarang, terlepas dia tahu atau tidak, cara gue menjauhinya adalah cara gue mencintai. Dengan tidak pernah muncul di hadapannya lagi adalah salah satu cara gue menetapkan batasan untuk diri gue sendiri. Karena gue gak mau lagi menghadapi sebuah pertemuan yang pada akhirnya berakhir dengan sebuah perpisahan. Dan gue paham betul, kita adalah 2 orang yang memiliki rasa sakit yang sama. Ketika kita bertemu disengaja atau tidak, rasa sakitnya pun akan tetap sama. Ibarat luka di badan, meskipun lukanya itu sudah mulai mengering, meskipun tidak sesakit dulu, tapi tetap aja akan sangat menyakitkan jika luka itu basah kembali. Keputusan dia waktu itu untuk mengakhiri semuanya sudah gua nggak bisa tahan lagi. Sedih, ya. Sakit hati, pasti. Kecewa, sangat. Munafik rasanya kalau gua bilang waktu itu gua baik-baik aja. Tapi yang gua pikirkan saat itu adalah bukan tentang bagaimana perasaan, tapi tentang apakah dia mampu menjalani semuanya ketika semuanya sudah benar-benar berubah. Karena dia bukan pasangan pertama gue, tapi gue adalah pasangan pertama. Dia bukan cinta pertama gue, tapi dia adalah orang yang terakhir dalam masa pencarian gue. Maksudnya gimana ya? Gue aja sedepresi ini, apalagi